kesempatan dan juga berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sampaikan juga salawat dan salam kepada uswa dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat, kita terus-menerus berupaya untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang Islam, memahami sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwa hanya dengan itulah kita bisa mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab ijarah ya. Kalau yang minggu lalu secara umum itu sudah selesai ya kan, tinggal nanti kalau ada yang mau didiskusikan boleh kita lanjutkan. Oh, silakan. Ijarah adalah akad yang banyak terjadi di tengah masyarakat juga, dan akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah, apa itu ijarah? Jadi seperti biasa para ulama ketika membahas sesuatu akan membedah dari dua hal ya. Yang pertama dari makna secara makna secara bahasa, dan juga nanti akan dikaji secara istilah itu makna istilah syar'i, di makna yang diletakkan oleh syara dalam membahas suatu definisi. Yang pertama secara bahasa al-ajru ya. Al-ajru itu jamaknya adalah al-ujur. Maknanya adalah al-jaza alal amal. Jadi al-jaza itu adalah balasan atau imbalan dari suatu amal atau pekerjaan. Ajarahu atau ajran ya, artinya memberinya upah ya. Bentuk isimnya adalah al-ijarah. Nah, menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab bahwa al-ajru al-jaza'u alal amal ya. Jadi al-ajru itu adalah imbalan atas pekerjaan. Wal jam'u ujur ya. Dan jamaknya itu adalah al-ujur. Wal ijarah, atau dan juga yang lainnya adalah al-ijarah. Min ajaro ya'jiru, dari kata ajaro ya'jir. Wa huwa ma'ataita min ajri fi amalin, yaitu apa saja yang upah yang Anda berikan dalam sebuah pekerjaan. Nah, itu adalah makna secara bahasa. Nah, kemudian seperti biasa makna-makna yang secara bahasa itu nanti akan dipindahkan ke makna secara syarak atau makna istilah secara syar'i. Seperti kalau kita di kehidupan sehari-hari ada istilah sholat ya. Sholat itu kalau kita maknai secara bahasa kan artinya doa. Tapi orang yang sholat itu ya tentu saja bukan orang yang sekedar berdoa, tetapi disebut dengan orang yang sholat itu. Lalu kemudian para ulama membuat definisinya secara syar'i, yaitu perbuatan yang dimulai dari takbir atau ihram, lalu diakhiri dengan salam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah sholat, kemudian dia diam aja misalnya gitu kan, eling gitu. Nah, itu berarti dia hanya mengambil makna bahasa, dan itu tidak dihitung, karena yang akan dihitung itu adalah makna secara syar'i. Kembali ke makna tentang ijarah dalam makna secara syara'. Nah, apa secara syara' makna daripada ijarah? Itu adalah tamlikul manafi bi'iwadin, yaitu pemindahan kepemilikan manfaat dengan mendapatkan kompensasi. Jadi yang dimiliki itu hanya manfaatnya saja. Nah, inilah yang nanti akan membedakannya dengan jual beli. Kalau jual beli yang dimiliki benda dan manfaatnya. Sementara kalau ijarah itu hanyalah manfaat saja. Itu menurut Burhanuddin Al-Khwarizmi. Nah, menurut ulama yang lain,
Abdul Rauf Al-Manawi menyebutkan bahwa al-aqdu 'alal manafi'i bi'iwadin wa huwa malun wa tamlikul manfaati bi'iwadin ijaratun bi ghairihi i'arah. Jadi al-aqdu 'alal manafi, ya, jadi akad atas manfaat-manfaat bi'iwadin, dengan kompensasi, dan itu adalah harta. Kemudian wa tamlikul manafi bi'iwadin itu disebut dengan ijarah. Jadi pemindahan kepemilikan dengan manfaat itu disebut ijarah kalau ada kompensasinya. Sementara kalau tidak ada kompensasinya itu disebut dengan i'arah. Jadi kalau kita punya mobil, lalu kemudian dipakai oleh orang lain, itu kan berarti yang dipakai oleh orang itu berpindah ke dia hanya manfaatnya, karena kita suruh pakai saja, bukan dikasih. Nah, kemudian kalau orangnya itu yang memakai ada memberikan biaya yang disepakati, kita sebutlah itu adalah disewakan. Maka itu disebut dengan ijarah. Tapi kalau misalnya tidak ada biaya sewa, hanya kita istilahnya pinjam pakai secara cuma-cuma, maka itu disebut dengan i'arah dalam fikih, ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi i'arah itu adalah pinjaman barang tanpa ada kompensasi, tanpa ada biaya. Nah, ijarah itu ada dua macam, ya. Pertama, ada yang kita sewa itu adalah manfaat bendanya atau harta, itu disebut dengan ijarah al-ain atau al-kira. Nah, saya menyewa manfaat daripada benda, yang seperti tadi sebutkan saya, kita rental mobil, ya, dan seterusnya. Atau yang disewa itu adalah manusia, ya, tentu saja ini adalah yang disewa adalah tenaga atau jasa. Jadi ijarah itu ada dua macam, ya, baik terhadap benda maupun terhadap manusia. Nah, yang namanya ijarah itu sah, ya, jika memenuhi rukun dan syarat. Nah, apa rukunnya? Rukunnya itu adalah yang pertama al-aqidan, dua orang yang berakad. Nah, tentu saja kalau yang disewakan itu adalah benda, maka adalah antara mukri dan muktarid, ya. Antara orang yang menyewakan benda, menyewakan atau merentalkan mobil misalnya, dengan orang yang menyewanya. Atau kalau dia itu berupa menyewa orang, kita sebut itu antara ajir dan mustajir. Ajir itu pekerja, mustajir itu adalah yang mempekerjakan. Kalau berupa pekerja. Jadi harus ada dua itu, ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah tentu saja ada ijab qabul, ya. Jadi ada ucapan ataupun perbuatan secara urf yang menunjukkan ada yang menyewakan dan ada juga ucapan atau perbuatan yang menunjukkan yang lain itu menerima pekerjaan di sewa tersebut, ya. Kemudian ada al-ma'qud alaih, ya. Jadi objek yang disewakan, baik berupa benda ataupun berupa pekerjaan. Nah, kemudian akad ijarah itu adalah akad lazim dan dia mustamir. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu, ya. Yang pertama, kalau yang diijarah itu adalah
bendanya. Yang dijaro adalah benda. Ini adalah akad atas manfaat benda atau harta dengan mendapatkan kompensasi. Nah, seperti tadi ya, jadi kalau kita meminjamkan kepada orang lain suatu benda, kalau ada kompensasi yang disepakati di awal, maka itu disebut sebagai ijarah. Kalau tidak ada kompensasinya, maka disebut sebagai ariyah. Ya, ariyah atau i'arah, sama aja itu. Itu meminjamkan benda. Ya. Kalau di kita ya pinjam meminjam lah istilahnya. Nah, cuman kalau pakai bahasa Indonesia ini, istilah pinjam meminjam itu kadang asosiasinya dengan uang. Ya. Padahal dalam fikih itu dibedakan. Kalau dalam bentuk uang itu disebut sebagai qard, ya. Qardun. Tapi kalau dia berupa benda itu disebut sebagai ariyah atau i'arah. Nah, apa rukunnya? Kalau yang disewa itu adalah benda, rukunnya adalah yang pertama al-aqidah. Dua orang yang berakad, yaitu orang yang menyewakan dan penyewanya. Kemudian ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu adalah pernyataan untuk kemudian menyewakan dan pihak lain yang menerima sewanya. Nah, di ijab qabul itulah kemudian nanti akan disebutkan bahwa dia menyewa, tinggal waktu dan juga mungkin biayanya dan seterusnya sesuai kesepakatan. Lalu kemudian al-ma'qud alaih, objek yang disewa tersebut. Nah, kenapa para ulama itu selalu membahas rukun terlebih dahulu? Karena sekali lagi rukun ini secara bahasa artinya tiang atau penyangga dari sebuah bangunan. Kalau salah satunya tidak ada, kalau dalam muamalah dianggap tidak ada perbuatannya. Sehingga kalau tidak ada perbuatannya, berarti kompensasinya juga ke bawah atau hukum turunannya juga tidak ada. Jadi dianggap tidak ada persewaan. Seperti itu. Makanya ketika para hakim nanti akan memeriksa, misalnya terjadi perselisihan, ya perselisihan di antara orang menyewakan dengan penyewanya, maka itu pasti akan memeriksa dari sini, dari rukunnya. Nah, kemudian seperti biasa setelah kita membahas tentang rukun, akan turun kepada pembahasan tentang syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama bahwa dia berupa manfaat, ya, bukan untuk konsumsi zatnya. Karena akadnya adalah ijarah. Ya. Jadi barangnya itu bukan untuk dihabiskan. Ya. Jadi kalau mobil yang direntalkan mobilnya. Jadi intinya kalau dia ijarah benda, dia akan kembali bendanya. Jadi kalau pinjam mobil ya nanti akan dikembalikan mobilnya. Yang berkurang paling bensinnya aja kan. Atau sewa rumah, nanti kan dipulangkan juga rumah. Jadi yang didapatkan itu hanyalah manfaatnya saja. Tapi kalau misalnya bendanya habis, ya, itu tidak masuk ke dalam bab tentang ijarah. Nanti pembahasannya yang lain. Kemudian punya nilai dan dimaksudkan untuk diperoleh dengan akad itu. Bukan manfaat yang memang mubah tanpa kompensasi. Ya. Misalnya pohon untuk berteduh. Kemudian manfaat yang halal, ya. Jadi dalam fikih halal dan haramnya itu dimasukkan, ya, untuk masuk ke dalam syarat dari sebuah rukun. Kemudian bisa dipenuhi baik secara syar'i maupun akli. Lalu manfaatnya harus jelas dan tidak boleh majhul, ya. Baik zat bendanya, kemudian jenis manfaat atau pemanfaatannya, lalu kemudian batasan manfaat, batasan waktu pemanfaatan. Nah, contohnya gimana? Sederhana saja, misalnya orang rental mobil, ya kan? Rental mobil ya pasti akan jelas zat bendanya apa, mobil ya, atau sewa rumah, zat bendanya apa. Lalu jenis pemanfaatannya, kalau rumah itu biasanya orang yang menyewakan kan membuat batasan manfaat dan jenis manfaat. Misalnya rumah hanya boleh untuk tempat tinggal, ya, tidak boleh dibuat untuk tempat usaha, ya.
karena mungkin dia akan melihat kalau dibuat tempat usaha mungkin ya akan ada perombakan dan rumahnya bisa rusak ya. Di dekat rumah saya itu orang menyewakan rumah tapi kemudian dibuat syarat ya. Biasanya tidak boleh dibuat tempat konveksi misalnya seperti itu. Kalau rumahnya apa? Karena mungkin ya pengalaman di tempat lain rumahnya jadi apa ya? Setelah habis masa sewa ya harus direhab jadi atau banyak yang diperbaiki. Nah itu berarti kan dia buat batasan. Atau misalnya dia punya ruko, dia sewakan rukonya, dia buat batasan. Ruko ini hanya boleh dipakai untuk jualan apa misalnya. Ya tentu saja kecuali kalau dia tidak buat batasan kan berarti dia boleh dipakai untuk apa saja. Ya mungkin kalau dia selama ini dia pakai untuk makanan, untuk pakaian, nah mungkin kalau orang nyewa untuk bengkel kan jadi apa ya? Jadi banyak oli bekas di situ kan. Kalau ada berikutnya mau nyewa untuk pakaian ya pasti harus rehab-rehab yang cukup banyak gitu dan seterusnya ya, termasuk waktunya ya. Kalau sewa rumah mungkin per tahun atau per bulan. Nah, seperti itu. Nah itu harus jelas ya supaya apa? Dalam Islam itu kan sebuah rukun dan syarat ditetapkan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Kenapa? Karena dengan rukun dan syarat itulah jadi patokan. Misalnya ketika yang menyewakan akan meminta misalnya kalau dia disewakan bulanan berarti dia akan minta uang sewanya ketika masuk awal bulan. Atau misalnya juga si penyewa pasti akan juga punya hak di dalamnya ya. Ketika misalnya ada penyewa baru dan seterusnya. Nah, kemudian dari sisi ujrah atau biayanya, maka semua yang bisa dijadikan harga boleh menjadi upah. Ya. Jadi upahnya itu boleh dalam bentuk uang, ya itu yang umum di masyarakat, atau boleh dalam bentuk jasa juga, ya. Nah, yang penting di sini disebutkan semua yang bisa dijadikan harga boleh dijadikan sebagai upah sewa. Ya. Jadi semacam barter begitu, boleh. Misalnya, ya, kita menyewa rumah bulanan. Nah, bulanan harganya berapa misalnya. Lalu kemudian ada orang yang menyewa, dia itu guru les privat misalnya, les privat. Nah, kemudian anak kita kan butuh les privat. Nah, kemudian dia biasa anak kita les privat matematika sebulan berapa. Nah, dia dikompensasi aja ada gitu ya. Jadi harga sewa rumahnya itu dengan pembayaran berupa les privat anaknya gratis misalnya untuk 3 anak seperti itu. Karena nilainya ternyata setara misalnya ya, setara. Jadi harga sewa rumah itu setara dengan mengajar anak-anak les privat 3 orang les matematika misalnya. Nah itu boleh ya. Karena kan mengajar orang les privat itu bisa dinilai secara harga. Yang penting di sini disebutkan harus jelas. Ya. Jadi kemudian jika tidak jelas atau tidak disepakati, ini akadnya fasad. Nah perlu dipahami dalam muamalah, akad fasad itu bukan batal ya, tapi dia bisa diperbaiki dengan cara memperjelas akadnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa akad itu ada yang akad yang batil dan ada akad yang fasad ya. Jadi kan ada akad yang sah dan tidak sah. Kemudian kalau dia kalau dia dari sisi ketidaklengkapannya, kalau yang tidak lengkap itu rukunnya, maka dia disebut sebagai akad yang batil. Jadi harus diulang akadnya. Tapi kalau sekadar fasad, akadnya sudah sudah sah, tetapi dia perlu diperbaiki saja. Misalnya seperti ini, tidak jelas. Orang dipekerjakan gajinya belum jelas, atau nantilah misalnya
Nah, itu bisa diperbaiki cukup dengan memperjelas. Sama dengan sewa ya. Jadi berapa sewanya, kalau misalnya sampai sampai kemudian orang menempati belum belum jelas, nah itu disebut akad yang fasad. Bisa diperbaiki, tidak perlu akad ulang, cukup harganya saja diperjelas. Kan? Caranya bisa dengan apa namanya penyewa mengajukan penawaran, atau juga bisa dari yang memiliki barangnya, ya. Misalnya rumah, yang memiliki rumah. Nah, kalau misalnya terjadi perselisihan, maka yang seperti di bawah ini berlaku sewa atau ujrah bimislih, atau ujrah yang sepadan. Jadi berapa yang apa namanya yang serupa dengan itu di masyarakat. Istilahnya ini harga pasar ya. Harga pasar itu berapa, itulah menjadi apa namanya istilahnya standarnya ya, ketika mereka belum menyepakati. Ya, seperti tadi karena belum jelas berapa, akhirnya kemudian dipakai harga pasar. Kalau juga belum juga sepakat dengan perselisihannya, ya akhirnya ujungnya hakim yang memutuskan. Kalau dalam Islam ya, pihak ketiga yang akan memutuskan. Nah, sewa yang sepadan itu ditetapkan oleh ahli atau harga pasar juga. Kemudian hukum asal ya. Nah, sewa dibayar setelah manfaat dibagi, tetapi bisa disyaratkan dibayar di muka atau dikredit menurut kerelaan kedua pihak. Seperti itu ya. Tapi kalau orang sewa rumah biasanya minta di awal ya. Takutnya kalau di belakangan yang nyewa lari, biasa lari malam istilahnya. Apalagi anak-anak kos-kosan mahasiswa. Lari malam. Nah, kemudian akad ijarah. Akad ijarah adalah akad lazim yang mengikat, bukan akad jais, sehingga tidak boleh pembatalan sepihak. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang akad ya. Akad itu ada yang disebut dengan akad lazim dan ada yang disebut dengan akad jais. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau dia akadnya lazim, begitu mereka itu berakad ya, ada yang menyewakan, ada yang sepakat bahwa oke, saya sewakan, lalu itu maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Seperti itu ya. Beda kalau dia akad jais. Akad jais itu kalau penyerahan barangnya belum, maka boleh dibatalkan oleh pihak yang akan memberi ya. Contoh akad jais itu misalnya akad hadiah. Jadi kalau hadiah itu kan ada yang memberikan hadiah, ada yang menerima hadiah, lalu kemudian ada apa namanya ijab kabulnya ya. Ada saya berikan hadiah ini, kemudian dia mengatakan oke, saya terima. Kemudian ada barangnya, ya kan, ada barang yang dihadiahkan. Nah, dalam pembahasan fikih, kalau ada orang memberikan hadiah, lalu yang menerima juga sudah oke, sebelum barang itu diserahkan oleh pemberi, maka di situ si pemberi masih boleh untuk membatalkan. Dalam fikihnya begitu. Sampai dengan barangnya diserah terimakan. Tapi kalau barangnya sudah diterima, ya sudah dipegang oleh yang akan menerima hadiah, maka sudah haram hukumnya untuk dibatalkan. Nabi menyebutkan bahwa al-aidu fi qaihi ya, kal kalbi yaudu. Jadi orang yang mengambil kembali hibah yang sudah diberikan itu, kata Nabi, seperti anjing yang sudah muntah lalu dia jilat kembali. Tapi kalau belum diserahkan barangnya, maka boleh bagi si pemberi hadiah itu untuk membatalkan. Dalilnya ada banyak dalilnya, baik dari Nabi ataupun dari sahabat ya. Kalau Nabi sendiri itu adalah ketika beliau apa namanya memberikan hadiah kepada Raja Najasyi ya. Raja Najasyi beliau memberikan hadiah, lalu kemudian ternyata yang diberikan hadiah itu sudah wafat. Oleh Nabi, hadiah tersebut tidak diserahkan kepada ahli warisnya Raja Najasyi, tapi oleh Nabi malah dibagi-bagikan, diantaranya kepada istrinya. Nah, oleh karena itulah maka kalau Umar mengatakan ya, intinya kalau sudah memberikan hadiah, serahkan aja segera.
Kenapa? Karena kalau tidak segera itu keburu yang memberikan hadiah itu meninggal misalnya, maka nanti keputusannya itu akan jatuh kepada ahli warisnya. Akan panjang nanti ya. Nah, ya. Kemudian ijarah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu. Lalu manfaatnya hancur karena bendanya hancur ya. Kemudian pembatalan berdasarkan kedua belah pihak. Nah, ini berakhirnya ijarah ya. Lalu kemudian hukum yang muncul dari akad. Telah tetapnya hak penyewa atas manfaat. Kemudian hak yang menyewakan atas sewa. Nah, kemudian kewajiban yang muncul ya, wajib penyerahan manfaat oleh yang menyewakan dan sewa oleh penyewa sesuai dengan syarat. Ya. Kalau yang menyewakan ya tentu saja kalau dia sewa rumah ya berarti dia harus serahkan kuncinya kan. Kalau penyewanya ya berarti harus membayar biaya sewanya. Kemudian manfaat menjadi milik penyewa selama masa sewa. Ya, kalau apa manfaatnya ditinggali misalnya kan. Berarti dia boleh tinggal di situ selama masa sewa. Manfaat boleh disewakan kepada penyewa lain selama benda tersebut tidak terpengaruh karena perbedaan penyewa. Hukumnya boleh ya. Kita menyewa rumah 1 tahun ya. Kemudian ternyata rumahnya ada 5 kamar ya, 5 kamar. Kita butuh cuma 1 kamar aja. 4 kamarnya kita sewakan lagi ya. Karena pas pula di samping rumah yang sewakan banyak kampus, peluang bisnis ya ternyata disewakan lagi. Nah itu boleh kalau tidak merubah bentuk rumahnya dan ya tentu masa sewanya berada dalam rentang masa sewa kita ya. Jadi kalau anak kosnya sewa per bulan, kalau kita sewa per tahun maka tentu saja anak kosnya ya sewa per bulan. Atau kita sewa 3-5 tahun, anak kosnya sewa per tahun, masih dalam rentang masa sewa kita. Karena dalam rentang masa sewa itulah manfaat kita. Tapi kalau kemudian disewakan lagi dalam bentuk kamar-kamar kos dan harus merubah bentuk, ya maka harus ada izin dari pemilik rumah tentunya ya. Misalnya karena mau di kamar-kamar yang mau tidak mau harus dibuat sekat-sekat ya. Dan itu kan merusak dindingnya, kemudian lantainya juga harus dibor-bor dan seterusnya ya harus ada izin dari pemilik rumah. Nah, nilai sewa kedua boleh sama, lebih kurang dari sewa pertama. Nah, boleh terserah, itu kan menjadi haknya si yang sudah menyewakan. Yang penting yang dia sewakan ulang itu adalah manfaatnya. Kemudian pemilik harus menyiapkan benda atau harta yang memungkinkan terpenuhnya manfaat yang diakadkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sewa rumah, misalnya dia katakan ada AC-nya ya. Jadi harus menyiapkan AC-nya kan, karena sudah diakadkan. Kemudian penyewa statusnya adalah yadul amanah. Yadul amanah itu artinya orang yang memegang amanah. Kemudian tidak mengandung kerusakan benda selama bukan karena kesengajaan atau kelalaiannya. Nah, kemudian ada khiyar aib atau cacat. Jika ada aib yang mempengaruhi terpenuhnya manfaat, maka penyewa punya hak khiyar, membatalkan atau menerimanya. Ya. Kita nyewa kamar, kemudian di akadnya ada pendingin AC ya. Begitu kita masuk ke dalam kamarnya, ternyata airnya netes terus ya, AC-nya netes terus ya, sehingga agak banjir kamarnya. Berarti kan ada cacat di dalam. Maka ada namanya khiyar aib. Boleh bagi si penyewa itu untuk kemudian mau meneruskan atau meminta ganti kamar. Ya, karena itu terjadi namanya cacat aib. Maka ada khiyar, ada pilihan bagi dia untuk melanjutkan akadnya atau mengganti yang lain. Kalau tidak ikhlas ya, kalau tidak rela. Tapi kalau dia rela-rela aja, tidak terlalu pengaruhnya itu misalnya, maka ya udah silakan. Karena itu khiyar itu adalah pilihan bagi yang menyewa. Kemudian pemakaian manfaat dibatasi oleh syarat pemanfaatan yang disepakati. Jika tidak ada syarat, maka sesuai dengan urf atau tradisi. Ya, jadi batasan pemanfaatan itu apa yang mengikuti kebiasaan masyarakat lah ya. Kecuali kalau ada yang lebih dari itu ya, maka harus
boleh siapa itu pemilik barang membuat syarat khusus. Seperti tadi yang saya sebutkan, orang menyewakan rumah lalu dia buat batasan khusus. Ini hanya boleh ditinggali misalnya. Kalau mau buat usaha, usahanya dia batasi. Usaha apa yang boleh misalnya gitu ya. Kenapa yang punya rumah juga mungkin punya, tentu saja dia pengen rumahnya balik nanti ya harus utuh kan seperti itu. Nah boleh dia buat batasan. Jika ada usul pada salah satu pihak dan dia ingin membatalkan akad ijarah sementara lain tidak mau, maka salahnya dikembalikan kepada qadhi ya, pada hakim. Nah kemudian ijarah kontrak kerja ya, jadi bukan semata untuk memenuhi kebutuhan ya, jadi bekerja itu adalah untuk menghapus dosa. Bagi laki-laki adalah kewajiban, ini adalah perintah daripada agama. Nah ini pandangan Islam ya, jadi kalau ijarahnya itu adalah ijarah berupa tenaga, maka dalam pandangan Islam itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, tapi dalam Islam, namanya yang laki-laki bekerja itu adalah penghapus dosa. Jadi ada hadis Nabi bahwa di antara dosa-dosa kita ya, kan kalau kita melakukan amal itu menjadi penghapus dosa juga, Bapak. Jadi dalam hadis disebutkan as-salatul jum'ah, al-jum'atu ilal jum'ah, as-salawatul khamsah, al-jum'atu ilal jum'ah. Jadi sholat 5 waktu itu dari misalnya sholat zuhur, kita sholat asar, kemudian sholat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dalam hadis disebutkan mukaffiratun lima bain. Itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Iza jutunibatil kabair. Selama kita tidak melakukan al-kabair. Apa itu al-kabair? Dosa besar. Misalnya tidak syirik, durhaka kepada orang tua. Itu dosa-dosa besar ya. Syahadatuz zuri, bersaksi palsu. Selama tidak termasuk dosa-dosa besar, maka ibadah-ibadah kita itu akan terhapus di antara dua. Di antara apa? Kalau kita sholat, di antara misalnya tadi sholat subuh, nanti kita sholat zuhur. Nah kalau kita rutin melakukannya, itu dosa-dosa kecil di antara itu akan terhapus. Dengan syarat kata Nabi tidak melakukan dosa besar. Nah tetapi di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda bahwa ada dosa ya, yang itu ternyata tidak bisa dihapus kecuali dengan al-humumu fi tolabil ma'isyah. Itu dengan cara al-humum ya, jadi dia ada himmah, jadi dia dengan cara bekerja keras untuk mencari nafkah. Ini untuk laki-laki. Jadi ternyata laki-laki itu ada dosanya yang cara menghapusnya itu dengan cara mencari nafkah. Tapi itu laki-laki ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kalau untuk ijarah tenaganya nanti kita akan bahas di minggu depan, insya Allah. Karena kan kita diskusi. Siap, silakan Bapak, mungkin kita bisa diskusi sekitar 15-20 menit. Oke, siap Ustaz. Langsung saja boleh saja ini dari Pak Manton. Boleh, silakan. Dari Pak Manton tanggapannya. Ustaz mau bertanya. Saya menyewa lahan kosong, akadnya usaha bengkel. Tapi lahannya masih ada sisa 20 kali 20. Apakah saya menanaminya atau jadikan lahan tani? Boleh nggak Ustaz gitu Ustaz? Gitu masih ya. Ada sisa kelebihan iya. Jawabnya ya boleh saja Pak, kan akadnya bengkel. Ya kalau masih ada kelebihannya ya berarti selama di dalam, tapi ya itu tadi karena akadnya dia itu bengkel, berarti diperlukan izin ya. Jadi izin Pak ya. Kecuali kalau secara urf, jadi gini sebenarnya, kalau secara urf di masyarakat orang sudah menyewa satu lahan itu misalnya untuk bengkel ya. Kalau secara urf, secara kebiasaan di masyarakat itu sudah dimaklumi bahwa memang boleh nanam dan seterusnya selama tidak rusak ya. Bukan tanaman keras tentunya kan. Kalau tanaman keras yang nanti akan besar dan apanya ya mungkin butuh izin khusus ya. Tapi kalau misalnya tanaman-tanaman jangka pendek, palawija ya, cabai,
jagung yang sebentar-sebentar itu mungkin tidak apa-apa. Tapi memang lebih bagus juga ya mungkin sambil ngomong lah sama yang punya gitu ya. Mana tahu dia tidak ridho ya kan. Seperti itu Pak ya. Berarti Ustaz misalnya boleh, tapi lebih bagus kita minta izin lah sama yang punya Ustaz ya, gitu Ustaz ya. Iya gitu ya. Nah, Ya, begitu ya seperti Pak Mantondang ya, boleh, tapi alangkah baiknya kita memohon sama yang punya. kasih tahu aja ya. Kita kasih tahu, kita ceritakan lah. Nah, gitu. Tanam-tanam ya Pak ya. Saya Ini kasih, sambil bercanda-bercanda lah ya. saya tanam Pak ya, boleh nggak? Oke, lanjut berikutnya yang mau bertanya. Saya Pak Mantondang. Ya silakan Pak ya, apa belum selesai, silakan. Ya, Silakan Pak Mantondang ya. sedangkan lahan pertanian yang khusus disewa Ustaz tidak boleh Ustaz. Apalagi seperti itu gitu. Karena dulu Iya, pun saya nggak menanam satu biji apapun jenis Ustaz. Gitu. ya kan jadi gini Pak, itu akad pokoknya apa ya? Akad pokoknya kan Bapak menyewa untuk bengkel ya, seperti itu. Jadi akad pokoknya adalah bengkel, berarti memang itu disebut sebagai akad untuk bengkel. Nah, kemudian kita nanam cabai di pinggirnya. Itu kan istilahnya memanfaatkan lahan yang disewa untuk bengkel gitu Pak. Ini jadi dia akad pokoknya kan bukan untuk itu, bukan untuk pertanian, nah, gitu. Akad Bapak pertama kan berarti memang untuk apa, mencari usaha di bidang bengkel gitu Pak ya. Jadi misalnya yang itu sudah sampingan saja. Iya, Sampingannya seperti itu. ditanamlah apa namanya itu Iya. biji-bijian. Pakai jumlah Ustaz ya. Ya silakan Pak, suaranya ini ya, Iya. kurang itu. Apa Ya. Pak Mantondang, suaranya agak pecah Pak Mantondang, nggak Ya, jelas. pakai HP dulu, pakai zoom dulu satu lagi. Oke, coba boleh. Pak Matonan di atas gunung ini ya. Karena di atas gunung ya. Ya silakan Pak Maroni ya, Pak Maroni. Silakan Pak. Pak Maroni ya, lanjut sementara Pak, nunggu Pak Mantondang, silakan Pak Maroni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Ini contohnya ini ada kesepakatan antara tuan rumah dan tukang Ya, membangun sebuah satu rumah contohnya Pak Ustaz. ya, Dengan harga tukang yang disepakatin katakanlah 50 juta membangun rumah dari awal sampai selesai. ya, Akan tetapi rumah belum selesai tapi uangnya sudah habis tukang ini, sehingga si tukang ini sampai membawa keluarganya, istrinya ikut bekerja buat mempercepat pekerjaan beliau itu. Nah, gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Sementara kesepakatan sudah dikasihkan semua hak tukang 50 juta sudah selesai, tapi pekerjaan masih banyak. Nah, si tuan rumah ini dilema, mau dikasih ditambah lagi uangnya sudah tidak ada, kalau tidak dikasih juga kasihan lihat tukang ini sudah bekerja sampai membawa anak sama istrinya, seperti itu Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz. ya. Jadi sebenarnya ketika dia akad kan dikasih tahu Pak ya, rumahnya tuh ukuran berapa kali berapa gitu Pak ya. Iya betul Pak Ustadz, semuanya kan sudah dikasih di awal, bukan ada tambahan, ada tambahan kerja, bukan seperti itu Pak Ustadz. Iya kan di awal kan sudah clear rumahnya berapa kali berapa. Kemudian mungkin secara spek sudah dikasih tahu tinggi rumahnya berapa, lalu kemudian pekerjaannya seperti apa gitu ya, yang secara umum di masyarakat, sehingga si tukang pun kan sudah bisa mengukur. Kalau dia sudah punya jam terbang kan sudah tahu itu mengukur kalau rumah ukuran sekian kali sekian, kalau dia borong dengan upah sekian masuk atau tidak ya, istilahnya masyarakat apa kan, masuk atau tidak dengan upah segitu gitu. Dengan waktu yang ada, misalnya dia harus mengerjakannya berapa lama dengan upah segitu, apakah terpenuhi nggak dia upah kerja dan kebutuhan hidup dia, kan dia sudah bisa memperkirakan gitu Pak ya. Nah, kalau misalnya sudah dan berarti kan memang ya si pemilik rumah sudah memenuhi kewajibannya memberikan upah sesuai dengan kesepakatan.
maka kewajiban tukang lah Pak untuk menyelesaikannya gitu. Dia sendiri atau pakai connect yang lain Pak atau gimana? Kan sudah ada ininya kan, di masyarakat itu biasanya kan sudah ada kebiasaan ya, apa namanya, ini sudah bisa diukur lah, diukur. Misalnya kalau bangunannya berapa kali berapa sekian, itu secara kebiasaan itu siapnya berapa lama gitu ya. Nah gitu Pak Ya, ininya. awalnya Jadi dia kerja bawa teman, mm-mm. bawa teman dia kerja, tapi akhirnya enggak bawa teman lagi karena mungkin uangnya sudah habis, jadi dia bawa anak istrinya ikut kerja seperti itu. Iya, Dan akhirnya sih ini apa case asli gitu. Dan akhirnya tetap dengan berat hati, dengan kemanusiaan, akhirnya ditambah juga uang tukangnya itu dari si pemilik rumah gitu. Oh gitu ya, iya. Ya mungkin perlu ya, itu berarti tinggal si pemilik rumah tidak wajib sih sebenarnya menambah Pak. Nah mungkin tinggal dilihat aja kan, apakah si tukang salah hitung salah hitung dalam memprediksi sebuah pekerjaan, ataukah si tukang ini mungkin boros ya ketika dia menerima uang itu lalu kemudian dimanfaatkan untuk apa dulu ya. Kan sebenarnya ada hitungannya Pak ya. Jadi rumah itu kalau secara normal akan selesai dikerjakan dalam berapa hari dengan pekerjaan normal lah ya. Ya tukangnya berapa orang, lalu kemudian katakanlah pakai connect berapa orang. Nah dari situ kalau dia hitung per hari ya, satu tukang itu berapa atau berapa tukang berapa, connectnya berapa, kan sebenarnya bisa sih dihitung di atas kertas. Di sini kayak ada Pak Rinaldi ini apa nih orang sipil Pak ya. Sipil. Enggak, bentar Ustaz, saya sedikit menambah Ustaz. Bisa sebenarnya Pak ini ya, seperti itu. Berarti gini gitu ya Pak Maroni ya. Bentar Pak Maroni, berarti gini Pak Maroni, berarti kalau sesuai fakta itu kan sudah clear masalah akadnya. Kan dari awal dibilang, saya tolong kerjakan, saya punya bangun rumah, berapa kamu sanggup, dibilang 50 juta lah sama siapa pemborongan, oke. Udah sepakat, tahu-tahu kan, di belakang hari kan, ternyata nggak cukup dia. Itu berarti kan nggak salah lagi, nggak usah, kan sudah clear. Iya betul ya. Tinggal kita lah, kalau memang kita merasa mungkin sudahlah agak kasihan lah, berarti boleh gitu Ustaz. Ya boleh aja itu. Tapi kalau secara akad sudah selesai, itu nggak salah kita, salah pemborong lah. Kenapa nggak menghitung secara mendetail ini gitu? Betul ya. Begitu ya Pak Maroni ya. Kan sebenarnya bisa didetailkan kalau ada gambarnya. Waalaikumsalam. Masih ada waktu nih Pak Pakar. Satu aja pertanyaan. Boleh Pak. Satu boleh, lagi. Silakan. Ya. Tadi Ustaz kan mengenai tadi hadiah tadi itu ada yang memberi dan ada yang menerima. Ini masalahnya ini memang kejadian gini Tat. Ada seseorang yang ada rekening di bank, dia mendapat hadiah mobil. Mobil itu mau dijual hari itu sama saya, tapi nggak jadi. Itu secara syariat gimana Ustaz? Mau dijual, terus nggak jadi Pak? Intinya gini Tat, hadiah dari bank itu cuma menurut syariat. Menurut syariat Islam gitu. Bentar, gini Pak. Bapak, misalnya kan ada orang itu menang hadiah, mau dikasihkan ke Bapak gitu. Bukan undian Tat, itu kan biasanya gini, ada salah satu bank itu kan ada memberikan hadiah gitu. Dia hanya ada rekening dia apa, teman niatnya bukan undian gitu Tat. Gimana dengan syarat syariat? Kalau secara syariat kajian terhadap uang kita di bank itu masuk ke dalam qard ya Pak. Qard itu artinya utang ya. Jadi maka di dalam hadis disebutkan kullu qardin jaru manfaat, bahwa di setiap hadiah ataupun manfaat daripada utang itu adalah riba, seperti itu. Jadi hadiah-hadiah dari bank itu bagian dari riba Pak. Dari bagian dari riba tadi ya Pak. Iya, jadi kalau misalnya kita nabung di bank ya kan, nah kita dikasih ini bukan nabung ya Tat. Dia ini kan terima gaji kan semua harus dari bank walaupun dari swasta Pak. Dia seorang ASN itu bukan nabung ya Tat. Bukan nabung. Artinya dia ada rekening di bank. Teman kebetulan dia dapat hadiah gitu mobil dari. Dia ASN Pak ya. Oh sama aja ya, riba itu. Kalau ASN berarti dia mendapatkan itu apa namanya,
hadiah karena wewenang. Nah itu dia bukan riba di situ kalau apanya, dia lebih dekat kepada harta gulul namanya. Oh ya. Harta yang didapatkan karena kewenangan. Jadi di masa Nabi itu begini, kalau di masa Nabi itu contohnya adalah seorang sahabat. Sahabat ini ditugaskan menjadi petugas penarik zakat, ya. Kemudian dia ke lapangan lah gitu kan, narik zakat harta, narik zakat hewan, narik zakat pertanian dari masyarakat. Nah kemudian ketika dia sudah selesai melaksanakan itu, dia antarlah zakat yang sudah ditarik itu ke Baitul Mal, dia serahkan ke Nabi. Nah, waktu dia serahkan ke Nabi, dia bilang begini, Pak, ini zakat yang sudah saya tarik. Nah kemudian ini ada hadiah dari orang-orang yang menyerahkan zakat. Ini hadiah, ini bagian saya. Waktu itu Nabi merah mukanya, marah Nabi, ya. Nah kemudian Nabi langsung berdiri, lalu kemudian ya semacam berkhutbah gitulah, ya. Mencela perbuatan sahabat ini, bahwa ada seseorang yang sudah kami pekerjakan, lalu kemudian sudah digaji, lalu kemudian intinya mengambil lagi hadiah. Maka Nabi melarang itu, dan itu disebut sebagai harta gulul. Jadi kenapa? Karena dia sudah digaji sebagai pegawai untuk menarik zakat itu. Maka semua hadiah-hadiah karena kewenangan dari pekerjaan itu tidak boleh diambil. Seperti itu, Pak. Itu haram hukumnya dalam harta gulul. Ya. Emang nggak jadi kecuali kalau dia tidak bekerja di situ, Pak. Dia nggak bekerja di situ. Kecuali kalau dia tidak bekerja di situ. Dia nggak bekerja di situ, Tat. Ya memang, tapi kan bekerja di tempat dia kan. Misalnya gini, Pak, ya. Ada seorang bendahara kantor. Bendahara kantor itu kan dia pekerjaannya ya istilahnya melakukan aktivitas semacam akuntansi untuk pembayaran gaji dan lain sebagainya. Lalu katakanlah ya, dikasih wewenang oleh kantor untuk menempatkan semua gaji-gaji, pembayaran di suatu bank. Berarti kan itu masuk ke dalam job desk dia. Nah, ketika misalnya gaji-gaji karyawan, dana-dana perusahaan, dia datangi ke suatu bank, dia taruh di situ, lalu dia dilihat bank, wah ini besar juga nih dana yang ditempatkan. Kemudian sudah kita terima kasihnya bank, dikasih lah itu tadi, mobil, maka itu harta gulul, Pak. Riba ya. Bukan riba, Pak, bukan riba. Tapi hartanya enggak. Tidak masuk, itu kan sebenarnya pekerjaan dia, dan dia tidak boleh lagi diupah dari situ. Seperti itu. Oke, siap Ustaz. Pak Ya, Ustaz, gimana Ustaz? Ini kayaknya Pak Montonang masih gantung ini, Pak Ustaz. Ya silakan Pak Matonan, terakhir. Ini terakhir ya. Ya silakan. Ya silakan, Pak. Sedangkan lahan pertanian itu kan tidak boleh kata Rasul Ustaz. Ada beberapa hadis saya jumpakan. Ya, betul. Jika begitu, apakah saya nanti bukan membodohi namanya Ustaz? Jadi saya bisa sewa lahan 2 hektar dengan akad hanya untuk ternak, Ustaz. Padahal kandang yang saya pakai hanya 100 meter, gitu Ustaz. Sisanya saya pakai lahan pertanian. Jadi itu kan namanya nokau, Ustaz, dalam hal akad atau dalam hal hukum gitu. Betul. Betul, Pak, itu. Betul. Nokau. Jadi di mana sebenarnya untuk akad yang dibilang Ustaz begitu? Iya, jadi akad ridho itu sama ridho gimana, Ustaz? Jadi itu tadi, Pak, akad itu adalah pertama Bapak niatnya mau apa gitu. Jadi kalau akad itu memang bisa diakali. Yang kedua dari sisi niat kita. Niat kita dari awal itu memang mau mengakali atau tidak gitu. Jadi kalau dari awal niatnya Pak Matonan itu memang mau menyewa bengkel, ya kan, mau menyewa bengkel atau memang untuk hewan ternak, maka itulah akad pertama. Akad pertama, dan itulah akad pokok. Ya. Lalu kemudian ketika sudah disewakan, kita ingin mengembangkan, tapi masih ada sisanya nih, yang bisa dimanfaatkan. Maka yang pemanfaatannya itu bukan akad pokok, Pak. Jadi dia istilahnya itu semacam bonus-bonusnya gitu ya. Seperti itu. Kita sewa rumah orang, ya kan,
satu rumah dengan pekarangannya. Begitu Iya. kita sewa, ternyata lahannya ada yang kosong di belakang. Iya. Nah, kita boleh itu nanam-nanam cabai atau apa kan, karena di situ dimanfaatkan itunya kan, seperti itu. Tapi janganlah buat tanaman yang jangka panjang ya, nanti yang bisa merusak ininya kan, seperti itu. Kan itu Jadi, dia Ustaz, itu yang apa? dibilang yang tidak boleh menyewa lahan pertanian itu yang bagaimana, Ustaz? Jadi, Yang Ustaz? itu jadi akad pokok, Pak. Jadi Bapak memang menyewa itu untuk pertanian. Ya, jadi Bapak akadkan ini saya sewa ya untuk saya tanami gitu. Itu berarti jadi akad pokok. Seperti itu, Pak. Ya nggak boleh gini Pak Mentondang. Misalnya saya punya lahan 2 hektar. Bapak bilang, Pak Pakar, saya mau sewa tanam Bapak ini untuk saya tanami padi. Nah, itu nggak boleh Ustaz ya. Iya, Nah, betul. berarti kan dari awal Pak Mentondang. Pak Pakar, saya Ya, mau sewa tanam Bapak Jadi- untuk nanam padi. Nah, berarti nggak boleh. Jadi kalau Itu saya jadi bilang akad saya pokok. sewa itu lahan untuk pertanian gitu. Iya, Nah, sewanya itu maunya 10 tahun, Ustaz. iya, betul. Jadi yang baru saya pakai tahun ini masih ya taninya masih dikit, ternaknya, Ustaz. Jadi yang digunakan itu kan masih ya dibilang 100 meter masih yang sudah cukup, Ustaz. Sisanya Iya. kan 9 tahun itu nanti nggak fungsi, ya saya tanamin dulu, Ustaz, gitu. Nanti pengembangannya pasti kan 2-3 tahun udah bergerak terus gitu, mengembang gitu, Ustaz. Bapak akad pokok dan niat ya. Jadi akad pokok Bapak memang mau untuk bengkel gitu kan, mau untuk ternak misalnya, seperti itu. Dan itulah yang diniatkan. Dan itu juga yang diakadkan di awal. Nah, cuman kan ada bagian-bagian yang nganggur. Berarti yang bagian nganggur itu bukanlah akad pokok, hanya menyisip-nyisip mengapakan aja, dan tidak diniatkan untuk dijadikan sebagai bagian daripada sewa itu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya berarti nanti akan ada niat Bapak misalnya bengkel ya. Bengkel itu akan Bapak perluas gitu. Selanjutnya sesuai dengan disewakan tersebut. Nah, gitu. Bisa, Pak ya? Atau Iya, kalau Bapak Ustaz. mau keluar daripada keraguan itu, ya sudah, jangan tanami, Bapak pakai untuk pelihara ayam, ya kan, pelihara kambing selain pertanian. Itu Bapak keluar dari keraguan seperti itu. Jadi kalau misalnya sewa bengkel yang dipakai cuma 20%, belakangnya masih luas nih, ya sudah tanam ayam, pelihara ayam misalnya gitu kan, pelihara kambing atau apa gitu ya, bikin kolam yang tidak perlu digali, ya. Kan bisa bikin kolam dari terpal yang pakai kayu dan sebagainya. Iya, Ustaz, itu selama 5 tahun saya alami, Ya. akhirnya tidak saya tanami, Ustaz, karena mendapatkan ya hukum seperti itu, Ustaz. Ya sebenarnya Apabila kalau menurut- dibolehkan kalau seperti itu, makanya saya bilang, Ustaz, kalau sewa kita mau, kan masalah kita mau bertani juga nih, gitu. ya Sementara sewa pertanian tidak ada, tanah kita tidak ada, gitu. Ya, sewa untuk lahan ternak kita bilang, tapi jadinya akhirnya kita lebih banyak keuntungan dari lahan itu adalah dari pertanian, begitu, Ustaz. Apakah itu sah gitu? Ya, itu tadi sekali lagi kembali kepada akad Akad- ketika menyewa akad dari tanah awal, tersebut, Pak, ya. dan juga ya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Ustaz, begitu. Ya, sama-sama, Pak. Oke, baik, Bo, mungkin kita cukupkan dulu ya. Wow, makin ramai ya, 16 orang. Semakin asik, Ya, cuman oke, waktu Mas. udah cukup. Makin asik ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Ya Ustaz. Nanti kita lanjutkan yang untuk slide berikutnya di pekan depan, insyaallah ya. Nanti izin saja minggu yang lalu minta apa bahan Ustaz, boleh Ustaz PDF-nya. Oh ya, boleh, insyaallah. Pertanyaan minggu yang lalu Pak Pakar belum dijawab juga, Pak. Nanti ya, Masalah minggu depan link. saja, minggu depan Pak Rusman, minggu depan Makasih, ya. Pak. Makasih Pak Pakar, makasih. Iya, Ya, sama-sama. Nggak sesuai topik, Pak. Nanti minggu depan Pak kita bantu Ya. jawab Pak. Oke. Iya, oke. Kalau ya, Makasih Ustaz, makasih Pak Pakar. Sama-sama. ya, oke, Pak ya. Kalau yang di luar topik, kalau masih ada waktu kita jawab, Pak ya. Tapi kalau tidak, nanti pas topiknya kita Iya. bahas, ya, Pak ya. Siap. Oke, sabar, Pak ya. Oke, baik, kita cukupkan dulu. Yang baru, ada yang bergabung baru masuk ya. Enggak Oke, apa-apa. baik, kita ya minimal mendapatkan keberkahan daripada majelisnya. Amin. Baik, kita cukupkan untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifayah
majelis. Subhanakallahumma wa Wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Saya syukran Ustaz. izin duluan Pak ya. Boleh Ustaz, siap Ustaz. Dulu ya. Siap Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz tanya terus. Ya, saya kan Ustaz, akan saya ini Ustaz, saya bantu Bapak ya. Baik Bapak Ibu-ibu ya, terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita sambung lagi Jumat depan ya. Ini kan saya buat di YouTube, nanti saya kirim ke Bapak masing-masing ya. Tinggal dibuka ulang ya. Dan juga saya mengingatkan kepada Bapak, mohon izin ini sudah bisa kita mau mengirim uang tabarua kita ya, silakan sudah bisa ya. Karena sudah tanggal 23, insya Allah kita akhir bulan mau kita serahkan kepada guru-guru kita ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup ya. Mumpung kita ini hadir. Iya, mumpung hadir, jadi saya ingatkan yang mau berbagi uangnya silakan sudah bisa dikirim ya. Besok kita libur yo, Sabtu Minggu kita libur, insya Allah kita bersambung lagi di hari Senin depan ya. Oke ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Allahu Akbar.